Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Wahid dengan NIM 1190241 dari kelas PBA 3B ingin mempresentasikan hasil laporan magang 1 di MTS Muhammad Basyuni Imron, tepatnya di Kabupaten Sambas. Baik, yang pertama, latar belakang kegiatan magang 1. Yang melatar belakangi kegiatan magang 1 ini adalah untuk menghasilkan mahasiswa yang kompeten di bidangnya. Tentu tidak hanya diperlukan teori saja, tetapi juga praktik langsung di lapangan melalui kegiatan magang. Kegiatan magang biasanya diadakan oleh institusi seperti perguruan tinggi atau universitas. Magang yang dilakukan mahasiswa sesuai dengan latar belakang studi, sehingga mahasiswa pun akan lebih siap ketika diminta terjun langsung ke lapangan. Kemudian tujuan program magang 1. Kegiatan magang 1 ini memiliki tujuan untuk membuat mahasiswa terlatih dalam menghadapi sekaligus mengatasi masalah yang mungkin muncul ketika berhadapan langsung di dunia kerja. Kemudian ada manfaat program magang 1. Bagi mahasiswa sendiri, program magang bermanfaat untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri, membangun kompetensi dasar pedagogik, kepribadian, dan sosial. Kemudian untuk lembaga akan mendapatkan manfaat seperti mendapat tenaga bantuan dan juga akan mendapat jalinan kerjasama dengan pihak terkait. Adapun metode pengumpulan data pada program magang 1 ini, saya memiliki 3 metode pengumpulan data. Yang pertama wawancara, kedua observasi, kemudian yang terakhir ada dokumentasi. Wawancara yang digunakan pada penulisan kali ini yaitu wawancara daring, asinkron, dan luring. Wawancara asinkron adalah wawancara yang dilakukan secara daring, di mana peneliti dan partisipan tidak berada dalam jaringan pada waktu yang sama, dengan keuntungan bagi peneliti untuk dilakukan terhadap partisipan dengan tingkat kesibukan yang tinggi, yang mengizinkan partisipan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan cara yang nyaman bagi mereka. Kemudian wawancara luring juga dilakukan pada saat-saat santai siswa agar tidak mengganggu proses belajar. Kemudian ada observasi. Observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan madrasah saat pandemi, kegiatan yang dilakukan pengajar ketika melakukan pembelajaran daring, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dan mendukung kegiatan magang ini. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi ini akan saya perlihatkan pada akhir video ini. Kemudian kita masuk ke karakteristik Madrasah Tsanawiyah Muhammad Basyuni Imron. Pondok pesantren Muhammad Basyuni Imron berdiri pada tanggal 18 November 1978. Pemberian nama pondok ini diilhami dari seorang ulama besar Sambas, yaitu Maharaja Imam Muhammad Basyuni Imron, dengan harapan lembaga pendidikan ini dapat melahirkan generasi-generasi Qurani dan berintelektual. Dan lokasi pondok pesantren ini terletak di Jalan Pembangunan nomor 13, Desa Dalam Kaum, tepatnya di depan Taman di Sambas. Dan akreditasi yang dimiliki oleh madrasah ini adalah B. Sesuai dengan basis pesantren, madrasah di bawah naungan pondok ini adalah jenis Islamic Boarding School yang terdiri dari madrasah Tsanawiyah yang setara SMP, madrasah aliyah yang setara SMA atau SMK, dan TK. Kemudian visi dan misi dari pondok pesantren Muhammad Basyuni Imron yaitu unggul dalam prestasi, teladan dalam pelayanan berdasarkan iman dan takwa. Kemudian untuk mencapai visi tersebut, maka visi yang diambil oleh madrasah ini adalah ada 5 di sini. Pertama, selalu berorientasi dalam proses pembinaan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyelenggarakan proses belajar mengajar dan bimbingan secara optimal, efektif, dan efisien. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pembinaan ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian yang keempat, selalu berorientasi dalam menumbuhkan semangat keunggulan dan prestasi pada seluruh insan yang ada di madrasah ini. Kemudian yang kelima, selalu menjaga hubungannya harmonis sesama insan baik internal maupun eksternal. Ada data yang terkait dengan sarana dan prasarana sudah penulis lampirkan bersamaan dengan pengumpulan laporan ini. Kemudian untuk kegiatan akademiknya sendiri,
kegiatan belajar mengajar di MTS-nya menggunakan kurikulum 2013 dari Kemendikbud, di mana siswa dituntut untuk lebih aktif dari guru yang dianggap hanya sebagai fasilitator. Kemudian kurikulum 2013 ini disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi tantangan masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk menghadapi perkembangan masa depan. Untuk kegiatan non akademik ya, Pondok Pesantren Muhammad Basir Imran memiliki ekstrakurikuler yang beragam sehingga siswa dapat menyesuaikan dengan minat dan bakatnya masing-masing. Banyak sekali ekstrakurikuler yang terdapat di madrasah ini, namun sayangnya selama pandemi ini tidak ada ekstrakurikuler yang bisa dilaksanakan oleh siswa karena mereka tidak sedang diizinkan untuk belajar di madrasah. Kemudian kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemaparan tentang laporan hasil magang satu ini, bahwa program magang satu ini bermanfaat untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri, membangun kompetensi dasar pedagogik, kepribadian, dan sosial. Adapun proses pembelajaran yang dilakukan di MTS Muhammad Basir Imran ini tidak dapat berjalan dengan maksimal akibat pandemi. Adalah lampiran foto maupun data, sarana dan prasarana. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.